Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kelas karakterisasi material. Untuk pertemuan minggu ke-6 ini saya isi dengan asinkronus dan materi akan saya lanjutkan mengenai TEM dan mission electron microscope. Dan kita tinggal satu pertemuan lagi ya untuk pengampu saya, dan untuk minggu ke-8 sudah mulai UTS. Jadi kemudian setelah UTS nanti ada kuliah tamu yang saya katakan dari Taiwan ya, NTHU, National Tsinghua University, yang akan membahas mengenai overview karakterisasi. Kebetulan beliau itu ada teman saya, Yohanes, dan nanti akan ada semacam pembahasan dan diskusi terkait apa saja karakterisasi yang ada di Taiwan, ya bagaimana perbedaan dengan yang di Indonesia. Oke, kita mulai saja untuk materi TEM kali ini. Jadi ini akan saya lanjutkan ya materi yang sebelumnya mengenai TEM. Jadi sebelumnya itu kita membahas mengenai mekanisme image formation ya, bagaimana suatu gambar itu bisa terbentuk dari TEM ini ya. Jadi saya overview sedikit bahwa ada keterkaitan dengan elektron ya, penyerapan elektron yang dimana di sini ada defleksi. Ya, defleksi ini berupa scattering ya, menyebar, dan juga difraksi dari elektron. Dan untuk sampelnya itu sendiri ada biologi, ada polimer, itu tergantung dari mass thickness, dan ada juga diffraction contrast bergantung dari image formation, kemudian ada juga dari phase contrast, dari high resolution image of crystal. Dan nanti akan saya tunjukkan seperti apa sih hasil dari TEM. Dan nanti saya akan overview sedikit mengenai apa kelebihan TEM dengan yang lain. Nah, untuk resolusinya di sini, resolution power itu bisa sampai 0,2 nanometer ya. Jadi benar-benar sampai tingkat nano pada 1 mega EV, dengan 20 nanometer. Sampelnya sangat kecil ya, sangat tipis. Maka dari itu nanti ada namanya sectioning, artinya persiapan sampling yang nanti akan saya jelaskan seperti apa persiapannya atau preparasi sampel sebelum TEM, yang dimana sampel ini harus benar-benar sangat kecil, sangat tipis. Ya, jadi nanti ada proses bagaimana cara membuat sampel. Oke, saya lanjut ya. Jadi untuk pembahasan kali ini ya dimulai dari mass thickness ya. Jadi mass thickness ini merupakan suatu elektron yang menyebar ya, ketika di sini ada elektron yang datang, kemudian dia menyebar ke berbagai arah ya. Jadi elektron ini dari primary beam ya, kemudian dia menembus sampel, dan dan elektron beam ini dia tersebar ya melewati lensa objektif. Kemudian di sini ada objective aperture, kemudian ada namanya bright, ada namanya dark. Kemudian di sini ada namanya magnifying, jadi perbesaran lensa, apakah pengen besar, kecil, diperkecil, dan sebagainya. Ada fluoroscreen, nanti akan melihat dari segi layar seperti apa gambarnya. Dan juga intensity profile on the screen untuk settingan gambar. Dan mass thickness kontras ini berhubungan dengan bagaimana tingkat kontras, apakah rendah atau tinggi, yang dimana di sini dilihat dari elektron beamnya, meninggalkan spesimen yang di bawahnya itu pada bagian surface ya, permukaan. Nah, ini rumusnya seperti ini, I sama dengan I0 eksponensial min S bintang rho bintang T. Ya, jadi I itu merupakan intensitasnya ya, yang ditransmisikan berupa elektron, kemudian I0 itu merupakan incident beam ya, intensitas juga. Kemudian untuk rho bintang T ini merupakan thickness ya, massa thickness-nya, dan rho itu densitas, T itu thickness, dan S itu untuk effective mass scattering cross section ya, seberapa banyak seberapa
banyak ya jumlah scattering persebaran dari cross section. Nah, kemudian untuk K itu dari kontrasnya ya bisa dihitung dengan log sama dengan log I0/I. Ya, jadi ini merupakan fungsi logaritma. Dan untuk faktor yang mempengaruhi elektron scattering ya, persebaran elektron tadi, itu ada berbagai macam. Yang pertama atomic number. Bisa dilihat di tabel periodik. Ya, apakah atomic number-nya golongan 5, golongan 6A, dan sebagainya. Dan ketebalan dari spesimen, tebal tipis, kemudian juga dari kerapatan atau densitas spesimen, kemudian juga bukaan objektif aperture ya, artinya besar dari bukaannya, dan energi of electron. Elektron ini berapa eV untuk energinya. Nah, kalau ketika menggunakan mass thickness contrast, kita bisa melihat ya suatu efek ya ketika di sini yang A itu dengan aperture dengan bukaan, yang B itu tanpa bukaan. Di sini kelihatan kontras ya, jadi jelas yang mana gelap, yang mana terang. Sedangkan yang kanan itu hampir sama ya keduanya, yang bagian 1 dan 2. Dan ini contoh pada sel hewan ya, yang sudah seukuran 5 mikron. Nah, kemudian untuk efek dari beam voltage ya, jadi energi dari elektronnya itu sendiri, misalnya di sini ada 100 kV, ada 60 kV. Ya, kita bisa melihat bahwa ini bisa melihat seberapa sih kedalaman dari kontrasnya. Misalnya di sini ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Nah, gambar 1 bila dibandingkan dengan gambar 2, itu perbedaannya di sini objektif aperture itu 20 mikron, 120 mikron ya. Jadi bukaan objektifnya beda, hanya saja di sini sama ya ininya untuk beam voltage-nya. Nah, di sini untuk perbedaannya di bagian sini ya, di bagian gambar sini, daerah sini yang dimana lebih kontras. Nah, kemudian kalau dibandingkan dengan yang rendah ya, beam voltage-nya, nah itu akan terlihat ya. Coba kita lihat untuk ketajaman kontrasnya 1 dibanding 3. Bila kita melihat dari efek beam voltage. Nah, kita bisa melihat di sini bagian sini ya, itu terlihat bahwa seperti rambut ya, dan ini tidak ada semacam bagian yang di daerah ini ya, kita sebut bagian terang, sedangkan di sini ada bagian terangnya. Jadi kontrasnya ini lebih jelas di nomor 1 dibanding nomor 3. Jadi kita bisa melihat bahwa beam voltage itu mempengaruhi dari kontras ya, mass thickness, kedalaman kontras. Kemudian ada juga diffraction kontras ya, bagaimana dia terdifraksi ya ketika di sini ada insiden elektron, insiden beam ya. Contohnya pada material yang sifatnya kristalin. Ketika ada insiden beam, dia terdifraksi ya, itu secara maksimum bagian 1. Kemudian di bagian pertama ya, first lattice plane ya, jadi awal mulanya elektron ini menumpuk pada bagian kisi ya, permukaan. Kemudian selanjutnya ada elektron beam lagi di bagian second lattice. Nah, persamaan ini bisa diturunkan dalam Bragg equation ya, di mana n lambda sama dengan 2D sin theta. Dan biasanya ini rumus digunakan untuk SRD ya. Jadi SRD ini nanti akan kita jelaskan di minggu ke-7 ya, secara sinkronus ya, minggu depan insya Allah. Nah, jadi kontras dari elektron tadi, elektron beam itu dia dapat ditingkatkan ya ketika elektron beam ini tidak melewati bukaan ya, sesuai dengan difraksi Bragg ya, Bragg diffraction dari spesimen yang kristalin. Jadi ini untuk yang kristalin. Nah, kemudian ini juga ada ilustrasi lainnya, diffraction kontras ya. Jadi ada primary beam, ada sample, ada objective lens, ada juga back focal plane, objective aperture, plane of diffraction pattern, ada transmitted
beam ya ketika sudah ditransmisikan. Nah, break diffraction ini ya tadi ada apa namanya theta. Ketika ada apa namanya elektron yang menyentuh bagian objek ya kristalin atau sampel yang kristalin, kemudian dia akan apa namanya terdifraksi ke berbagai arah ya, ada arah 1, arah 2, ya di mana di sini mempengaruhi dari kontras. Jadi ketika intensitas kemudian di apa namanya dibuang ya dari primary beam, dari back reflection itu akan mempengaruhi dari area area gelap ya dari suatu gambar. Nah, ini efek dari diffraction contrast ya. Kita bisa melihat ketika ada elektron beam tadi ya yang mempengaruhi dari area gelap. Kita ambil misalnya itu ada 1, ada 2. Bagian 1 itu dan 2 itu sama apa namanya sampelnya. Hanya saja di sini untuk pengaturan diffraction contrast ya. Jadi ini sampel pada butiran paduan aluminium. Ya, ketika di sini terjadi perbedaan kontras ya berdasarkan dari difraksi, kita bisa melihat bagian darknya. Ya, kita lihat nomor 2. Ya, karena arah dari difraksinya berbeda pengaturannya sehingga mendapatkan kontras dalam hal ini area gelapnya yang berbeda dibanding dengan yang nomor 1 ya. Di sini terang tapi di sini gelap. Ya, itu mempengaruhi ya untuk kecerahan dan juga gelap. Nah, ini ada contoh dari diffraction contrast dan tadi yang kristalin ya. Kalau ini yang semi kristalin, contohnya pada polimer thin film. Di mana di sini terlihat jelas ya bahwa yang mana amorphous ya, yang mana kristalin ya di sini. Dan ini juga efek dari diffraction contrast ya, di mana bagian mana area mana yang gelap, yang mana yang terang, itu bisa terlihat jelas. Ya, jadi kita bisa gampang mengidentifikasi kristalin ini jenisnya apa, apakah di sini fasa kristal atau kristalin atau amorphous. Kemudian ada phase contrast. Pada mass thickness dan juga diffraction contrast, misalnya dilihat dari mekanisme kontrasnya ini, itu dapat dilihat dari apa namanya gelombang ya, gelombang yang tersebar. Nah, phase contrast ini yang dihasilkan dari suatu gelombang dari fase yang berbeda, itu ada yang pertama, kebanyakan elektron itu tersebar dan berpengaruh pada perubahan fasa ya pada umumnya. Kemudian untuk beamnya yang terdifraksi ini dia memungkinkan untuk melewati bukaan objek. Dan yang ketiga, tiap pasangan dari beam yang dimana di sini ada kontak ya, itu akan memberikan semacam gambar ya, gambar yang di sini yang dapat meningkatkan kontrasnya tadi ya. Nah, seperti ini ya. Ini yang disebut phase contrast ya. Phase ini merupakan suatu fase yang bisa kita lihat di sini ada di sini tanpa phase contrast, yang ini dengan phase contrast. Sudah di sini yang dengan with phase contrast jelas ya, di sini ada bagian-bagian fasa tertentu dengan bentuk yang tertentu, bisa melihat dengan jelas ya ada bentuknya seperti apa, kemudian berapa banyak. Nah, sedangkan yang tanpa phase contrast itu terlihat tidak kurang jelas ya kalau dari kontrasnya. Nah, ini contoh dari phase contrast ya. Contoh pada 2 dari dan juga lebih scattered beams. Ada yang forward beam, ada diffracted beam, ada sama di sini diffracted beams ya. Jadi lebih yang terdifraksi. Nah, jadi beam ini menunjukkan adanya kisi ya dari suatu material. Nah, seperti ini. Ya, jadi phase contrast ini bisa terlihat ya perbedaan fasa-fasa yang ditujukan pada gambar.
tingkat perbesaran yang sangat tinggi. Nah, kemudian ada juga untuk teknik ya, teknik bagaimana sih untuk mempersiapkan sampel. Ada namanya teknik untuk menipiskan tinning ya. Dan ini harus dipersiapkan pada sampel sebelum dimasukkan ke mesin TEM. Ada elektropolis ya untuk metal biasanya pakai electropolishing. Jadi spesimen ini dibuat sebagai anoda dalam sebuah electrolytic cell. Kemudian arusnya itu ketika dilewati spesimen kemudian dicelupkan ya, terdisolve di bagian anoda. Dan nanti akan terpolis ya dengan bantuan elektro ya. Jadi ada listrik nanti yang akan bekerja di sini dengan prinsip elektrolitik yang akan menipiskan suatu sampel dari logam. Kemudian ada namanya ion milling. Nah, ini untuk metal bisa, untuk keramik bisa. Jadi ion milling ini ada beam ya, yang dimana di sini memiliki energetic ions yang terarah ya, dan langsung ke solid. Dan atom ini dapat dapat keluar ya dari spesimen. Dan dia prinsipnya milling ya, jadi nanti akan mempertipis sampel tersebut. Dan ada ultramikrotomi. Nah, ini untuk biological dan juga polimer. Nah, biasanya di sini untuk spesimennya, lihat di sini dia dipotong istilahnya, di sectioning menggunakan diamond ya, yang sifatnya keras. Knife of glass and diamond. Nah, ini salah satu sampel preparation techniques ultramikrotomi yang dimana ini menunjukkan pemotongan yang sangat tipis ya. Bahkan susah untuk dilihat oleh mata telanjang. Dan untuk preparation teknis di sini ada A, B, C. Ya, di mana di sini ilustrasi misalnya untuk single stage ya. Jadi hanya ambil di bagian ini ya, bagian pola bagian atas. Kemudian nanti dibuat replika di bagian atas, kemudian nanti dengan metode ion milling atau electropolishing, dan nanti bagian akhirnya seperti ini. Kemudian yang untuk B, ini untuk dua bagian ya, ada bagian 1, bagian 2, kemudian diambil diantaranya ya, ada bagian 1, bagian 2. Dan bagian-bagian ini nanti replikanya seperti nanti hasil akhirnya. Jadi mewakili dari stage 1 dan stage 2. Sedangkan yang C ini dari extraction ya, replika ekstraksi, yang dimana di sini direplika bagian atas, kemudian di sini diekstrak ya, seperti gambar C. Nah, ini untuk aplikasinya. Jadi ketika kalian menggunakan TEM atau SEM ya sekalipun, itu ada namanya fase yang tidak diketahui atau tidak terdeteksi dengan pengamatan misalnya SEM IDS ya dihitung. Dengan pengamatan SEM atau TEM, kemudian tidak diketahui bentuknya apa, atau istilahnya bentuknya aneh ya. Nah, ini contohnya pada proses metalis keramik ya, di mana di sini ada misalnya penampang lintang, permukaan pelapisan metal, reaksi dan substrat 94% Al2O3. Ya, ketika di sini ada pelapisan metal, itu ada pengamatan SEM yang menunjukkan partikel yang tidak diketahui. Ya. Entah ini partikel dari pengotor atau dari reaksi apa gitu ya. Dan ini pernah muncul ya ketika mengidentifikasi misalnya pada proses metalis keramik. Ketika dilihat di sini untuk bagian bentuk ini, bentuk 1, itu teridentifikasi MO, molybdenum. Tapi ada bentuk yang aneh, bentuk 2, dan ditandai X. Nah, untuk memastikan bentuk ini dia memiliki kandungan apa, bisa dilihat dari perhitungan komposisi ya. Misalnya di sini dengan IDX, dan nanti dilihat X itu ternyata mengandung titanium.
ada aluminium, dan juga ada beberapa magnesium. Ya, jadi kita bisa memastikan dengan uji kuantitas ya, menggunakan IDX. Nah, sedangkan ini ada juga analisis elemen pada stainless steel SS, yang dimana di sini dengan pengamatan TM kita bisa melihat adanya crack ya, crack yang sangat kecil, tidak terlihat ya kalau misalnya tidak jeli, yang dimana ini terbentuk selama tes stress rupture ya. Nah, jadi arah panah ini yang A ya, kemudian yang B di bagian sini itu merepresentasikan lokasi pengamatan detail dengan TM. Nah, kemudian di sini dilihat ya, ada namanya dark field TM daerah A dengan mengacu pada matriks austenite. Kemudian fase presipitat yang mungkin tipe MX, M6X, dan M2X, di mana M sama dengan elemen metal transisi. Ya, X itu sama dengan karbon, nitrogen, boron. Nah, jadi artinya di sini kita bisa melihat ya dari sisi, jadi ada bagian gelap ya, misalnya A. Dan dilihat lagi seperti apa fase presipitat. Nah, ini bisa lihat nih, ada presipitat ya di sini. Dan untuk fase ini itu kita bisa memprediksi fase apa ini sebenarnya, apakah tipe MX, M6X, dan sebagainya. Jadi sangat detail ya TM ini. Nah, kemudian untuk analisis elemen pada stainless steel yang tadi yang saya bilang EDS ya, pengukuran elektron energi loss spektroskopi, partikel M2X ya. Jadi misalnya sama seperti ini yang tadi. Kemudian kita lihat untuk apanya tuh komposisinya. Jadi ada Cr, kromium, ada silikon, ada ferrum, dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada juga elemen-elemen lainnya di sini. Ya, misalnya di sini ada C, ada kromium, titanium. Nah, dari hasil ini kita bisa lihat ya, kira-kira apa yang terbentuk ya. Jadi kalau misalnya tidak mengandalkan S1, kita bisa mengatakan kemungkinan adalah Cr2n, ya, di mana Cr ini mendominasi. Kemudian yang kedua di sini ada N ya, setelah Cr. Nah, itu bisa dikatakan kita bisa mengambil kesimpulan dari hasil EDX. Nah, kemudian untuk analisis M6X pada presipitat dengan EDS tadi, kemudian ada menunjukkan adanya fasa N silisit yang biasanya dalam bentuk Cr2NiMoSi. Namun teridentifikasi mengandung nitrogen tarkarbon. Jadi ada nitrogen, ada karbon juga. Nah, jadi bisa jadi ini fasa lain yang bisa dalam bentuk Cr2NiMoSi. Nah, jadi ini masih kemungkinan ya, masih probability untuk timbulnya analisis tipe tadi ya, M6X, ada juga M2X. Masih dalam probability. Kemudian juga pengamatan terhadap daerah B tadi yang daerah gelap, adanya aluminium nitrida. Jadi ada Al, ada N. Nah, dari kedua analisis ini secara kualitatif dan kuantitatif kita bisa melihat dari tipe, kemudian dari komposisinya, dan kemungkinan fase yang terjadi ya dengan perbesaran yang sangat detail. Nah, ini juga ada difusi migrasi pada grain boundary ya. Jadi pada batas butir ada difusi di sini. Contohnya pada Al4,7 Cu dengan aging 30 menit, temperatur 250 derajat Celcius. Dan di sini menunjukkan adanya presipitat migrasi presipitat theta CuAl2 ya. Jadi ketika di sini melihat profil komposisi dengan menggerakkan probe ya. Jadi di sini nanti dideteksi daerah grain ini. Di daerah grain ini kira-kira ada nggak di sini distribusi atau difusi yang dimana terjadi migrasi pada grain boundary. Dicek di sini dengan probe ya. Jadi probe itu semacam jarum kecil ya, yang dimana di sini dia berjalan
berjalan di sekeliling permukaan, kemudian melihat misalnya di sini di sekeliling dari grand boundary-nya. Kemudian dilihat di sini berapa kira-kira komposisi Kuiper ya, CU yang melintas di grand boundary. Ya ternyata cukup tinggi ya. Di sini ada 5%, kemungkinan di bagian sini, kemudian di bagian sini turun lagi, kemudian naik. Ya jadi dari grand boundary ini kita bisa melihat bahwa memang ada difusi migrasi presipitat CuAl2. Dan juga dari TEM kita bisa melihat deformasi ya, recovery dan rekristalisasi structure. Jadi di sini misalnya pada diskulasifikasi austenite pada interface ya antar muka austenite ferrit selama proses cryogenic tensile deformation. Ya. Kemudian juga bisa melihat dislokasi homogen pada delta iron ferrit yang mengalami deformasi tegangan 4K. Ya, dislokasi dan juga ada slip ya. Ini sudah masuk ke kristal, slip band atau deformasi band pada cryogenic deformasi austenite stainless steel. Ya, jadi perlakuan pendinginan yang di bawah 150 derajat Celcius ya kriogenik di mana diaplikasikan pada stainless steel itu terjadi slip deformasi. Kemudian di sini ada interaksi dislokasi membentuk network selama deformasi austenite. Ya, jadi ada network ya selama dislokasi. Dan juga ada di subgrain ini ya selama deformasi ada interaksi. Dan ini sampai berbesaran 0,15 mikron ya ukurannya. Dan juga ada deformasi twin dengan refleksi 111 ya bagian sini. 0,1 mikron. Dan untuk pattern, area diffraction pattern, dan juga EDS, ya ini EDX yang kanan. Kemudian patternnya bisa dilihat di bagian sini, pattern. Ya, ini salah satu contoh yang diambil, misalnya di sini ada P, dengan patternnya 001, zone P face, kemudian ada matriks ya, di sini matriksnya. Dan diidentifikasi berapa komposisinya di IDX. Nah, jadi di sini ada kita bisa menganalisis ya, menganalisis seperti apa pola difraksinya, kemudian juga seperti apa komposisi yang diambil dari material yang kita amati. Nah, ini salah satu juga contoh pada semi-kristalin thin film yang menunjukkan struktur kristal. Ya, kristal yang dimana dia terbentuk lapisan tipis. Nah, di sini ada juga polistiren ya. Dan ini sampai tingkat 500 nanometer. Ya, kita bisa melihat strukturnya seperti ini. Dan ini review dari TM ya. Kita misalnya membandingkan TM dengan SCM dan juga OM. Kita bisa melihat dari penggunaannya secara umum untuk TM itu hanya bisa melihat dari sectioning partikel yang sangat kecil ya. Itu 40 sampai 150 nanometer, sangatlah kecil. Jadi sebelum dimasukkan harus benar-benar di sectioning dulu yang tadi ya. Ada dengan electropolising, ada milling dan sebagainya. Ion milling maksudnya. Nah, sedangkan light mikroskop itu surface morphology ya, tapi di sini terbatas untuk apanya tuh perbesarannya. Sedangkan untuk source of illuminasi atau artinya sumber cahayanya untuk OM ya, jadi dengan cahaya lampu, kemudian untuk DM, SEM dengan elektron. Dan untuk resolusinya di sini yang paling kecil TM ya 0,2 nanometer untuk base resolution. Sedangkan untuk perbesaran dia paling tinggi TM 500 sampai 500 ribu kali. Dan untuk depth of field DOF juga di sini paling tinggi ya pada TM. Dan juga lens type-nya juga sama ya TM dengan SEM elektromagnetik. Dengan light microscope atau OM menggunakan kaca.
Dan untuk formasi imagery-nya di sini dia menggunakan mata ya dengan diamati dengan lensa, sedangkan untuk TM dia menggunakan phosphorescent plate ya. Jadi plate khusus ya, yaitu berupa phosphorescent yang dimana di sini ada lensanya. Sedangkan untuk SEM dengan katode tube scanning device. Nah ini jadi kelebihan dari TM ya, hampir dimiliki oleh TM ya dibanding SEM dengan OM. Tapi kekurangannya di sini sangat mahal ya, sangat mahal untuk apalagi untuk preparation-nya itu butuh benar-benar butuh semacam bagaimana meng-sectioning, bagaimana mengupas sampel ini sehingga ukuran nano itu sangatlah susah. Dan juga biaya TM juga sangat mahal per sampel. Jadi kalau dilihat harganya TM paling mahal dibanding yang lain. Dan tentunya yang kedua butuh waktu yang cukup lama untuk mengidentifikasi sampel kita. Oke, itu saja dari saya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ya di sini. Sebentar. Mengenai pengumuman ya. Oke, saya share screen. Oke, jadi saya akan share ya, semoga dibaca untuk penemuan selanjutnya. Jadi kita ada minggu ke-7 akan untuk pertemuan karakterisasi pada tanggal 3 November 2020. Ini akan membahas XRD. Kemudian minggu ke-8 pada tanggal 10 November akan dilaksanakan UTS. Ya, nanti akan saya jelaskan di minggu ke-7 ya, apa saja yang perlu dipersiapkan. Dan pada tanggal 13 November 2020 akan diadakan kuliah tamu ya, webinar. Jadi sini pukul 16.00 sampai 17.30. Ya, jadi diingat tanggal-tanggalnya untuk apa namanya tuh kegiatan kuliah kita ya. Jadi saya copy di sini. Jadi untuk kuliah tamu ini wajib ya dan merupakan berbagi ilmu ya. Ya, jadi apa yang didapatkan dari narasumber lain yang sekiranya itu belum saya ajarkan. Kemudian juga nanti dari sini akan di-share juga seperti apa sih karakterisasi di Taiwan ya, yang dimana Bapak Yohanes ini mengambil doktor di NTHU dan semoga bisa menambah wawasan ya ketika diadakan kuliah tamu webinar. Nah, kemudian untuk minggu ke-9 nanti akan diisi oleh Ibu Nia. Ya, jadi materi kita sampai SRD dan mohon di sini perhatiannya ya. Jadi nanti akan diisi Bu Nia dan materi akan dilanjutkan sesuai dengan RPS ya, bisa dilihat. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Dan untuk kali ini tidak ada tugas ya, jadi kalian perhatikan saja. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.